Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka penampilan hasil proyek mata kuliah Sistem Politik Indonesia oleh mahasiswa jurusan PPKN 2021 kelas A tim 2. Salawat berserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Yang kami hormati kepada Bapak Dr. Handis Halki MSI selaku dosen mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Yang kami hormati para dewan juri yang telah hadir pada hari ini, kepada Ibu Natalia Syafitri Rumar Pau, Ibu Rahmi Ramadhani, Ibu Erika Aprilia, Bapak Ilham Effendi Yahya, Ibu Erika Aprilia, dan kepada kakak pembimbing kami, Kakak Hannes Magdalena Hutagalung, dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Hadirin sekalian, izinkanlah kami menyampaikan susunan acara kita pada hari ini. Diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara, yakni saya sendiri Rofiza Edesa Binti dan rekan saya Derek Haryanto. Lanjut, penampilan proyek mata kuliah Sistem Politik Indonesia oleh kelas A yang berjudul Komunikasi Politik dalam Sistem Politik Indonesia yang dibuka dengan penampilan yel-yel. Selanjutnya, penampilan penjelasan tim panel 1 dan tim panel 2 mengenai permasalahan dan kebijakan alternatif. Selanjutnya, pertanyaan diajukan oleh Dewan Juri tentang materi presentasi panel 1 dan panel 2. Selanjutnya, jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Dewan Juri oleh tim panel 1 dan tim panel 2. Selanjutnya, klarifikasi Dewan Juri tentang penampilan dan jawaban dari tim panel 1 dan tim panel 2. Acara selanjutnya, penampilan selingan atau hiburan dari kelas A berupa tortor bakar. Penampilan penjelasan dari tim panel 3 dan tim panel 4 mengenai kebijakan kelas atau kebijakan publik dan rencana kerja, rencana tindakan. Selanjutnya, pertanyaan diajukan oleh Dewan Juri tentang materi presentasi panel 3 dan panel 4. Jawaban atas pertanyaan yang diajukan Dewan Juri oleh tim panel 3 dan tim panel 4. Klarifikasi Dewan Juri tentang penampilan dan jawaban dari tim panel 3 dan tim panel 4. Semua tim panel 1, 2, 3, dan 4 tampil ke depan. Yang terakhir, penutup. Baiklah hadirin, sekalian agar acara ini berjalan lancar, hari ini marilah kita bersama-sama kita berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memohon keridhoannya. Marilah kita buka acara ini dengan menyampaikan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan membaca basmalah. Dan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin sekalian, kita memasuki acara selanjutnya, yaitu penampilan proyek mata kuliah Sistem Politik Indonesia oleh tim 2 kelas A mengenai komunikasi politik dalam Sistem Politik Indonesia yang akan dimulai dengan pembukaan dan perkenalan tim serta penampilan yel-yel. Kepada tim 2 kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Baik, yang sama-sama kami hormati Bapak Dr. Handis Halki MSI. Kemudian yang sama-sama kami hormati Dewan Juri yang telah berhadir pada hari ini. Kemudian yang kami juga hormati para audiens sekalian yang sudah hadir pada ruangan ini. Kami dari kelompok 2 yaitu akan membahas mengenai komunikasi politik dalam Sistem Politik Indonesia. Saya sendiri, Muhammad Arifin Ilham, sebagai ketua kelompok ini, sekaligus berperan sebagai tim panel 4 dan tim yel-yel. Saya, Hana Teresia Novelia Sedabutar, berperan sebagai tim panel 4 dan yel-yel. Saya Melkas Nongko berperan sebagai panel 3 dan tim yel-yel. Saya Cudina Baba, berperan sebagai tim panel 1 dan yel-yel.
Saya Rini Aniati Putu, berasal dari Kabupaten Papak Barat. Di sini saya berperan sebagai tim panel 3, tim hiburan dan tim yel-yel. Saya Dr. Siomi dari Kabupaten Lumang, Masyarakat, berperan sebagai tim yel-yel. Saya Dedaludin Garistorus, berperan sebagai tim yel-yel. Saya Satyana Priyanti, berasal dari Kabupaten Palawan, Provinsi Riau. Saya berperan sebagai tim yel-yel. Saya Dita Maria Stangan, berasal dari Kabupaten Samosir. Saya berperan tim panel 2 dan tim yel-yel. Saya Denuri Natasha, saya berperan sebagai tim panel 2 dan yel-yel. Saya Isamil Patri Garbukat dari Kabupaten Tapanuli Selatan, berperan sebagai tim MC dan yel-yel. Saya Agnes Cintria Seringoringo dari Kabupaten Samosir, berperan sebagai tim MC dan yel-yel. Saya Gilamai, berasal dari Medan Tuntut, berperan sebagai koordinator pembuatan panel dan tim yel-yel. Saya Rosalia Anastasia Sianipar, berasal dari Kabupaten Sedang Bedagai. Saya berperan sebagai tim panel 1 dan tim yel-yel. Saya Rahmasi Langgang, berasal dari Kami dan Pengawal Cicanang. Saya di sini berperan sebagai koordinator tim yel-yel dan hiburan. Saya Zahar Habibah Meladiara, berasal dari Daerah Natal, berperan sebagai tim yel-yel. Baik Dewan Juri sekalian, izinkan kami dari kelompok 2 akan menampilkan yel-yel kami. Seluruh tim 2 SPI, komunikasi politik kita bahas. Selesaikan panelnya pada tugas proyek, satukan pikiran sidang proyek. Pantang menyerah, itulah sikap kami. Kentaskan ketakutan antar kita. Semangat kita yakin pasti bisa. Tim 2 SPI, sejahtera tujuan kita. Nyalakan api semangat yang membara. Satukan hati dan jaga kekompakan. Tim 2 SPI, tim 2 SPI, kita bisa, kita sukses. Tim 2 SPI, Ready for Siap Project! Yaitu penampilan penjelasan tim panel 1 dan tim panel 2 mengenai permasalahan dan kebijakan alternatif. Kepada tim panel 1 dan tim panel 2 kami persilakan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada moderator dan para dewan juri. Kami dari panel 1 dengan saya sendiri Rosalia Anastasia Sianipar dengan rekan saya Cindina Baban. Kami panel 1 akan membahas mengenai permasalahan. Sebelum ke permasalahan, saya akan menjelaskan mengenai judul yang kami angkat, yaitu tentang komunikasi politik dalam sistem politik Indonesia. Komunikasi adalah suatu proses penyebaran makna atau pesan yang bersangkutan melalui fungsi suatu sistem politik. Adapun permasalahan yang kami ambil adalah yaitu hoax. Hoax ini adalah suatu informasi yang belum benar atau belum sungguh-sungguh adanya faktanya, tetapi dibuat-buat seolah ada faktanya. Ada beberapa penyebab dari hoax. Yang pertama itu adalah humor belaka. Hoax ini diciptakan untuk sebagai ajang lucu-lucuan saja. Yang kedua adalah mencari sensasi. Penyebab kedua ini
mencari sensasi agar oknum yang membuat informasi tersebut menjadi tenar. Yang ketiga itu adalah mendapatkan benefit ataupun mendapatkan bayaran dari beberapa oknum dengan bekerja sama terhadap oknum tersebut. Dan yang keempat itu menyudutkan pihak. Di menyudutkan pihak ini, oknum yang membuat hoax ini sengaja membuat berita bohong tersebut agar pelaku yang ingin disudutkan bisa dan yang terakhir itu adalah menimbulkan keresahan. Menimbulkan keresahan ini sengaja dibuat hanya untuk menimbulkan keributan di media massa. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Saudari Rosaria. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari penyebaran hoax di Indonesia. Adapun dampak yang pertama yaitu merugikan suatu pihak. Nah, ketika kita dihadapkan suatu berita yang jelas-jelas belum akurat, tentu menuai berbagai opini negatif. Nah, dari berbagai opini negatif ini pasti merugikan suatu pihak yang bersangkutan. Adapun yang kedua, memberikan reputasi buruk. Ketika kita dihadapkan pada suatu berita yang jelas-jelas apabila ada suatu berita yang tidak diteliti terlebih dahulu, tetapi langsung di-share ke berbagai media dan semua orang itu ikut percaya, maka ini akan menimbulkan bahaya, sebab isi berita hoax yang merugikan itu akan merusak citra atau image seseorang. Dan ketika sudah viral, tidak ada oknum yang bertanggung jawab akan hal itu. Adapun yang ketiga, menyebarkan fitnah. Nah, selain reputasi buruk yang dihadapkan seseorang atau sesuatu itu, tentu saja fitnah pun akan muncul dari berita hoax yang tersebar itu. Adapun dampak yang terakhir atau dampak yang keempat, menyebarkan informasi yang salah. Nah, ketika kita dihadapkan pada informasi yang salah, alangkah baiknya kita untuk mencek dan mencari sumber dari kebenaran dari berita tersebut, agar kita jangan sampai menjadi gagal informatif. Nah, ada pun contoh kasus yang kami buat pada pertama itu. Yang pertama dengan judul Al-Quran yang disobek-sobek dan dibuang di jalanan. Yang kedua itu tentang berita hoax. Contoh yang kasus kedua berita hoax yaitu Presiden Jokowi yang bersikap keanak-anakan karena negara Arab Saudi lebih menginvest ke Cina daripada Indonesia. Adapun contoh yang ketiga yaitu tentang Ahok, kamu kira kami niat untuk bangun masjid dan naikkan haji marbut. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami serahkan kepada tim panel 2. Baik, terima kasih kepada tim panel 1. Kami dari tim panel 2 yaitu saya Dian Uliana Syalumban Tobing dan rekan saya Adita Maria Sanggang. Baik, kami akan menjelaskan panel 2 yaitu kebijakan alternatif. Dalam kebijakan alternatif ini terdapat 3 undang-undang. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yaitu tentang Undang-Undang Penyiaran. Tepatnya itu pada pasal 4 ayat 1. Penyiaran sebagai komunikasi massa berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan pererat sosial. Untuk undang-undang selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Adik. Untuk undang-undang selanjutnya yang itu undang-undang kedua itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28F isinya bahwa setiap orang berhak memperoleh dan menyampaikan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta mencari, memperoleh dan memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan saluran media yang tersedia. Dan yang ketiga itu ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika pasal 28 ayat 1. Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita hoaks dan menyeret dan mengakibatkan kerugian pada konsumen akan dikenakan pasal 45A ayat 1 yaitu dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda sebesar 1 miliar.
Sekian penjelasan dari kami tim panel 2, kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada tim panel 1 dan tim panel 2 yang telah menyampaikan hasil proyeknya. Baiklah, selanjutnya pertanyaan diajukan oleh Dewan Juri tentang materi presentasi panel 1 dan panel 2. Kepada Dewan Juri penguji 1 kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pertama saya ingin mengapresiasi benar-benar dari awal tadi kalian masuk, gimana kalian yel-yel, jujur banget, saya candu banget sama lagu itu, saya senang banget sama lagu itu. Kalau ada di TV memang benar-benar ya nyanyi aja gitu. Jadi saya sekarang enjoy banget. Jadi gimana kalian? Jadi saya mau ya udah gini, udah enjoy aja gitu. Jadi benar-benar saya dengerin apa yang kalian ini katakan tadi. Terus dari panel itu effortnya benar-benar kalian buat gimana? Ini baru ya, maksudnya dari awal kalian buat dari papan. Jadi kelihatan banget kalian benar-benar kerjanya. Tapi sedikit itu atas panel tulisan panel 1, 2, 3, 4. Dasarnya kan belakangnya ada kuning. Kalian taruh hitam mungkin lebih cocok biar kelihatan lebih nampak aja. Terus judul juga saya senang tuh ada komunikasi politik. Lebih kayak gitu, jadi saya lebih jelas dan dilihatnya lebih enak. Untuk penjelasan sendiri tadi saya juga senang banget kalian ngejelasin dengan lugas apa yang jadi sebenarnya urgensi tersebut. Tapi yang menjadi permasalahan adalah kalian berangkat dari contoh. Itu bisa jadi main kalian, itu bisa jadi dasar kalian. Jadi ketika kalian tadi ada 3 ya, ada Pak Jokowi, terus Ahok, satu lagi tentang Al-Quran tadi ya yang disobek-sobek. Nah, yang ketiga itu bisa jadi dasar kalian, bisa jadi landasan kalian. Misal, hoax itu seperti ini, hoax itu seperti ini, hoax itu seperti ini. Kalian hanya ngejelasin, contohnya itu Pak Jokowi ini, tapi hoaxnya gimana? Apakah benar itu hoax? Itu kan contoh, kalian ngejelasin judulnya. Tapi apakah itu benar hoax? Hoax yang seperti apa? Kalian nggak ngejelasin. Jadi kalau kalian bisa mulai dari itu, dari meme-nya. Jadi kalian bisa tempatnya itu, misal contohnya itu di tengah. Jadi inilah hoax yang sebenarnya. Nah, para bagian penyebab, dampak, kalian bisa taruh kiri kanannya, atas bawahnya gitu. Jadi kelihatan hoax itu seperti apa, kayak gitu. Ini pertanyaan saya. Tolong dengar baik-baik. Pertama, yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kenapa kalian bisa bilang 3 kasus tersebut hoax? Kenapa 3 kasus tersebut hoax dan yang benar seperti apa kasusnya? Kalau bisa kasih medianya, Kompas atau apapun yang menjelaskan bahwasannya yang benar tuh seperti ini, dan itu bisa sebutkan medianya kenapa berita tersebut bisa jadi hoax. Terus yang kedua adalah urgensi permasalahan dari si hoax tersebut. Kenapa kalian menganggap hoax ini menjadi masalah yang penting bagi komunikasi politik, gitu? Saya sendiri cukup saya berikan kepada Ibu Tasmi. Saya apresiasi kepada tim panel 2 yang telah menjabarkan dan menjelaskan isi dari panel 2 dengan sangat baik, dan juga saya rasa juga dengan sangat lugas gitu ya. Adapun pertanyaan dari saya sebelumnya itu mungkin sama dengan kelompok sebelumnya. Yang pertama, bagaimana realitas implementasi dari undang-undang bagaimana realitas implementasi dari undang-undang yang telah kalian paparkan pada panel 2. Yang kedua, adakah kebijakan lain di luar undang-undang yang telah dibuat pemerintah untuk menangkal penyebaran hoax, terlebih dalam hal komunikasi politik di Indonesia? Yang ketiga, ini kan undang-undang, lalu coba bicarakan bagaimana signifikansi peningkatan kasus hoax di Indonesia. Saya kembalikan pada MC. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah mengajukan pertanyaan tentang permasalahan dan kebijakan alternatif materi presentasi panel 1 dan panel 2. Selanjutnya kami persilakan kepada tim panel 1 dan tim panel 2 untuk menjelaskan atau menyampaikan jawaban
atas pertanyaan yang diajukan oleh Dewan Juri. Kepada tim panel 1 dan tim panel 2, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Kami di sini dari tim panel 1 akan menjawab pertanyaan dari tim juri yang pertanyaannya itu adalah apakah hoax? Bagaimana kebenaran dari contoh kasus yang telah kami ambil? Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh kasus yang pertama, yaitu yang bersumber dari Twitter yang mempunyai akun Hoki Om Toilet, yang dimana contoh kasus pertama ini mengatakan bahwa Al-Quran itu disobek-sobek, tetapi ternyata dalam faktanya bahwa Al-Quran tersebut tidaklah disobek-sobek, karena contoh kasus ini bisa dibilang contoh kasus yang bisa menyebarkan hoaks agar menimbulkan perpecahan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Dan contoh kasus yang kedua itu adalah di mana berasal dari berita Asians, yang dimana di sini disebutkan bahwa Jokowi meraung-raung ataupun sedih karena contoh kasus ini mengatakan bahwa Jokowi meraung-raung karena Arab Saudi lebih menginvest ke Cina. Padahal faktanya itu Jokowi tidaklah meraung-raung, tetapi dia malah lebih mendukung karena demi kemajuan negara ASEAN tersendiri. Yang contoh kasus ketiga ini bersumber dari kompas.com, yang dimana contoh kasus ini adalah mengatakan bahwa Ahok pernah mengatakan kamu kira kami tidak akan membangun masjid? Padahal faktanya Ahok tidak pernah membilang seperti itu. Berita ini disebut hoax karena sebenarnya Ahok tidak pernah mengatakan hal demikian. Berita ini disampaikan hanyalah untuk mempecah belah antara agama yang lain dengan yang lain. Terima kasih. Selanjutnya saya akan berikan kepada teman saya. Nah, baik, pertanyaan selanjutnya, apa urgensi kami memilih permasalahan ini? Yaitu karena pada situasi politik pada saat ini seperti pemilu, yang mana kampanye kita selalu persah kepada masyarakat dan kepada kandidat yang akan dipilih. Nah, selain itu juga permasalahan ini belum terselesaikan atau terrealisasikan, sehingga menjadi timbulnya ujaran kebencian kepada kandidat yang akan dipilih. Baik, selanjutnya kami serahkan kepada tim panel. Terima kasih kepada tim panel 1. Kami tim panel 2 akan menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Yang pertanyaannya yang pertama, bagaimana realitas implementasi kebijakan alternatif di tentang undang-undang? Realitasnya itu pemerintah mengeluarkan undang-undang ini agar orang-orang dan masyarakat yang menyebarkan hoaks atau berita bohong itu merasa takut atau terancam, karena orang yang menyebarkan berita itu akan dikenakan sanksi pasal 45A ayat 1 yang akan dipenjara paling lama 6 tahun dan didenda 1 miliar. Dan yang kedua, adakah selain undang-undang pemerintahan, adakah undang-undang selain kebijakan ini? Ada. Kayak pemerintah memblokir beberapa ribuan situs yang menyebarkan berita hoax dan kebencian di internet. Dan pemerintah juga bekerja sama dengan Badan Siber Nasional atau BISN, dan juga bekerja sama dengan media Dewan Pers dan Facebook. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya.
untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana signifikan dari masalah hoax ini. Pada saat ini masalah hoax itu masih ada, dan tentunya masalah hoax ini belum dapat terselesaikan oleh pemerintah. Contohnya sekarang ini berita hoaxnya itu tentang penyebab COVID-19 yang katanya sudah hilang, padahal pemerintah sendiri masih menganjurkan kepada masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan dan juga menjaga protokol kesehatan, dan masyarakat juga dianjurkan untuk tidak terlalu berpergian kemana-mana. Sekian dari jawaban kami kembalikan kepada moderator. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada tim panel 1 dan tim panel 2. Baiklah, selanjutnya klarifikasi Dewan Juri tentang penampilan dan jawaban dari tim panel 1 dan tim panel 2. Kepada Dewan Juri kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Pertama, saya cuma mau kasih tahu yang pertama, masalah Al-Quran itu adalah hal yang benar. Itu bukan hoax. Itu terjadi. Ya. Terus masalah Cina. Sekarang gini, ketika kalian bahas hoax, yang pertama kalian bahas, yang pertama kita mengatakan bahwa itu hoax, dimulai dari clickbaitnya mereka, dimulai dari judul mereka yang terlalu melebih-lebihkan. Apakah itu hoax atau bisa dikatakan hoax atau enggak? Bagi media itu enggak. Oke? Bagi media itu enggak. Apalagi itu Twitter. Hoax memang benar dari orang-orang, tapi benar enggak sebenarnya yang dia katakan? Saya cek tadi. Itu yang di mana? Bukan. Di kejadiannya di mana? Kalian cek? Enggak. Oke. Saya ingat, saya cek juga beberapa tadi ada kejadian di Sukoharjo. Saya juga cek di Twitternya. Mungkin sama kejadiannya. Dan itu benar. Katanya kejadiannya itu si yang ngoyak Al-Quran itu gangguan kejiwaan. Terlepas dari itunya, kejadian itu benar-benar terjadi. Itu pertama, kalian kurang verifikasi. Kalian kurang cari tahu bener nggak sih masalah itu apa? Bener nggak sih itu hoax? Terus yang kedua, ketika kalian bahas komunikasi politik dalam SPI, dalam sistem pemasaran Indonesia, kalian bahas tadi itu berbahaya karena mereka melakukan kampanye-kampanye hitam, ya kan? Kalian bisa ngelakuin masalah ini di kondisi yang sekarang. Sekarang lagi mau pemilihan presiden. Ini nggak lama kan? Kalian buat dari kapan? Bukan, kalian buat ini dari kapan? Tahun ini kan? Tahun ini, di bulan Mei. Kita sekarang lagi rame-ramenya permasalahan presiden. Mau pemilu yang akan 3 periode, terus masalah yang mau naik ada 3 orang. Kampanye hitam adalah orang-orang yang menjatuhkan lawannya, lawan politiknya. Misal yang ke-1 sekarang Bapak Anies, yang sama AHY, terus yang kedua misal Bapak Prabowo sama ini. Kalian bisa ngejelasin ini loh kampanye hitam yang dilakukan. Ketika kalian melakukan Al-Quran ini, hubungannya sama kampanye hitam apa? Fokusnya komunikasi politik. Ada permasalahan politik yang bisa kalian lakukan, ada masalah politik yang kalian lakukan, gitu. Jadi ada inkonsistensi antara contoh sama judul sama masalah yang kalian angkat, gitu. Terus yang kedua, judul benernya apa? Judulnya itu apa? Judul beritanya. Jokowi meraung-raung karena si Arab Saudi invest ke Cina. Lebih invest ke Cina. Kalian tahu kalimat meraung-raung gimana? Ya nggak ada masalah. Nyatanya juga kejadian Arab Saudi juga invest ke Cina. Gitu loh. Itu yang ketiga. Saya belum cek itu masalah Ahok bangun masjid atau enggak, tapi memang
ada masalah-masalah seperti itu. Tapi kalian bisa angkat, misal itu media Tempo, misal ini media gitu, media besar. Kenapa media besar bisa malahan lebih banyak malah lebih banyak ngasih yang hoax? Terus gimana? Kami masyarakat ini harus lihat yang mana? Kadang-kadang di media Kompas pun kadang-kadang clickbait. Mereka terlalu melebih-lebihkan. Media Tempo pun kadang-kadang kayak gitu. Itu udah tugas mereka gitu loh. Tapi nyatanya beritanya bener nggak yang mereka lakukan di bawah? Itu udah tugas media gitu sebenarnya. Salah nggak juga. Orang mereka nyampainya bener. Kalimat mereka cuma ngelebih-lebihin doang. Cuma parabola doang kan. Nggak masalahnya nggak apa ya, bukan bener-bener salah dibuat mereka gitu. Dan hoax ini masalah, kalau hoax ini nggak terkenal, orang-orang nggak peduli. Makanya dimulai dari keterkenalan permasalahan tersebut. Bahaya nggak hoax yang nggak terkenal? Ya bahaya. Tapi apakah terlihat? Misal saya bohong sama Ibu Rahmi, ini temen nih dulu gini-gini, kan hoax. Tapi kan yang tahu saya aja, sama berdua, sama kali teman-teman gitu. Urgensinya apa? Nggak ada kan? Nah itu, sekali lagi, setiap latar belakang, setiap masalah itu harus ada permasalahannya, harus ada base project, harus ada problemnya. Karena kita sekarang juga di semester-semester, bahkan kalian juga di kurikulum itu permasalahan harus berdasarkan problem, harus berdasarkan masalah. Jadi nggak bingung permasalahannya nanti ke panel 3 dan 4, sedangkan masalahnya aja nggak jelas. Gitu. Kalian bahas masalah ini, hoax ini urgensinya, kalian katakan tadi kan politik. Ya bahaslah politik. Gitu. Bahaslah masalah-masalah yang lagi rame gitu. Karena kalau kita bahas yang dulu-dulu, bahkan kalau kalian ngajuin skripsi misal seminar gitu, judul kalian ngelakuin mau ngajuin judul tentang wali kota tahun lalu, yang tahun 2020 nggak dikasih lagi karena itu udah lama gitu. Cari yang baru, desa semalam tahun 2000 yang 20 April bisa, karena baru gitu. Jadi saya harap keterbaruan dari masalah itu dan pengertian dan contoh itu harus benar-benar nyatu, nggak ada inkonsistensi di antara mereka. Saya kira saya segitu. Saya berikan kepada Ibu Rahmi. Sebelumnya saya apresiasi untuk panel 2 yang telah memberikan jawaban. Hanya saja mungkin tadi terlewat satu lagi pertanyaan saya yang harus dijawab tentang signifikansi yang terkena dengan hoax dengan undang-undang yang telah dibuat. Saya ingin tegaskan sedikit, balik lagi seperti yang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik itu sudah kadaluarsa. Sudah ada undang-undang terbaru, Undang-Undang Nomor 40, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Itu undang-undang terbaru mengenai ITA. Harusnya digunakan undang-undang yang terbaru, bukan lagi undang-undang lama gitu. Jadi di sini diharapkan ketelitian dalam mengambil kebijakan alternatif yang telah dibuat pemerintah. Lalu saya apresiasi untuk jawaban dari tim panel 2 yang telah menjelaskan ternyata selain undang-undang, pemerintah sudah buat kebijakan lain dengan menjalin kerjasama dengan berbagai media untuk menangkal penyebaran berita hoax di Indonesia. Nah, ada lagi nih yang ingin saya tanggapi. Ternyata selain kebijakan pemerintah, kita ada kebijakan dari Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 19 Tahun 2014 tentang penggunaan situs bermuatan negatif. Harusnya itu selaras dengan jawaban dari yang sudah disampaikan tim panel 2 gitu, tapi itu kurang disenggol tadi. Nah, selain kebijakan itu ada lagi yang dibuat pemerintah. Hoax saat ini itu beredar melalui media, ya kan? Nah, tapi tidak kalian jelaskan bagaimana cara pemerintah menangkal hoax yang menyebar bukan melalui media. Itu kan kalau misalnya undang-undang, artinya harus ada bukti elektroniknya itu baru termasuk dalam pelanggaran undang-undang ITE. Lalu bagaimana dengan ujaran kebencian dan kasus kampanye hitam yang tidak terliput oleh media? Itu bagian dari hoax juga gitu kan.
itu bagian dari kasus program kita, tapi tidak dikemukakan bagaimana penanganan tersebut yang telah dibuat pemerintah. Kalian terfokus pada undang-undang ITE-nya. Memang saat ini penyebaran hoax itu lebih banyak di media, tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa kasus kampanye hitam menjelang pemilu itu sangat-sangat naik. Harusnya itu juga dijalankan. Dan lagi kita bisa lihat dari Kominfo yang mulai merambat ke media, itu salah satu kebijakan dari pemerintah. Dan yang tadi pertanyaan saya mengenai realitas implementasi undang-undang tersebut dalam hal kasus di Indonesia itu kurang dijelaskan oleh tim panel 2 gitu. Tim panel 2 justru menjelaskan isi dari undang-undang, padahal yang saya ingin dengar jawabannya, oh ternyata Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah secara perlahan menangkal masalah hoax di Indonesia. Terbukti dari mana adanya kasus-kasus yang mulai ditangani. Sebelum adanya Undang-Undang ITE, kasus penyebaran hoax ini tidak ditangani dengan baik. Itu mungkin dari saya. Selebihnya saya apresiasi mengenai keluasan berpikir dan wawasan yang sudah disampaikan oleh tim panel 2. Sekian, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kami sampaikan kepada Dewan Juri. Hadirin yang kami hormati, sebagai penghormatan kita kepada Dewan Juri, berikan tepuk tangan yang meriah kepada Dewan Juri kita. Hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah penampilan selingan atau hiburan dari kelas A, kelompok 2, berupa puisi. Hadirin sekalian, selamat menyaksikan dengan memberi tepuk tangan yang meriah kepada kelompok 2. Dunia maya kita sedang dilanda penyakit hati. Sampai informasi berterbaran secara masif tanpa adanya verifikasi dan konfirmasi. Hoax, desas-desus, fitnah bahkan hujatan bersahut-sahutan nyaris tiada artinya. Informasi sumir yang sudah asing datang silih berganti. Penyakit ini mengobati tak bertepi. Tersebar melalui Facebook, Twitter, grup-grup WhatsApp. Virus ini menyerang otak, mengoyak nalar insani yang terpapar alami skizofrenia. Informasi yang berujung runtuhnya nurani. Hilang kebijaksanaan, akal, dan keluhuran budi. Padahal akal budi adalah penentu kepribadian, mampu tegak dalam jalur kemuliaan, ataukah terjerambab dalam kubangan kehinaan. Penyakit hatilah biang dari segala persoalan. Orang cerdas jadi nampak beringas. Orang berilmu terjebak saling berseteru.
tanpa verifikasi. Lalu menyebarkannya seolah semua orang harus peduli. Hal demikian bukan saja menghancurkan persahabatan, tapi juga mengundurkan peradaban. Dalam kondisi tak lumrah, marilah mengingat sepenggal kisah hikmah. Sombong didefinisikan sebagai menolak kebenaran dan meremehkan orang. Semoga kita terhindar dari perilaku iblis yang curang. Semoga Tuhan anugerahkan kita jiwa-jiwa yang penenang. Demikian penampilan tersebut. Acara selanjutnya yaitu penampilan penjelasan tim panel 3 dan tim panel 4 mengenai kebijakan kelas dan rencana kerja. Kepada tim panel 3 dan tim panel 4 kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator dan dewan juri. Di sini kami dari tim panel 3 dengan saya sendiri Rini Armianti Brutu dan rekan saya. Di sini kami akan menjelaskan panel 3 mengenai kebijakan kelas. Nah, di mana kebijakan kelas yang timbul ini kami angkat dari untuk mengatasi permasalahan yang kami angkat di panel 1 mengenai hoax. Yang pertama, kebijakan kelas yang pertama, kami menawarkan sebuah aplikasi berbasis online, di mana aplikasi tersebut kami beri nama Fake News Filter App, atau kami singkat dengan FANEVI App. FANEVI App ini adalah sebuah aplikasi yang bertujuan untuk menyaring informasi di media sosial. Untuk mengetahui apakah berita tersebut berita bohong atau apakah berita tersebut benar adanya atau hanya berita bohong. Nah, aplikasi FANEVI App ini juga dapat diakses oleh masyarakat melalui HP pengguna yang tersedia di Android dan iOS. Nah, bagaimana cara kerja dari aplikasi FANEVI App yang kami buat ini? Yang pertama, silakan masuk ke dalam aplikasi FANEVI App. Lalu setelah itu klik menu pada aplikasi. Setelah mengklik menu pada aplikasi akan tampil fitur seperti pilih bahasa, masukkan ID dan brand. Nah, ID yang dimaksud di sini adalah nama penulis dari sebuah berita. Misalnya, saya menemukan sebuah berita yang sedang viral di media sosial. Lalu saya ingin mengetahui apakah berita tersebut benar atau tidak. Jadi, ketika ada nama penulis dalam berita tersebut, maka itu bisa dicantumkan di dalam kolom ID. Setelah itu, masukkan website dari berita tersebut dan klik hasil. Hasil yang muncul adalah hasil dari perentasan dan verifikasi data secara bukti yang akurat. Lalu, kebijakan kelas kami yang kedua adalah selain aplikasi FANEVI App, kami juga membuat dan membentuk sebuah organisasi yang kami sebut sebagai UNPERIN, Unit Penyaringan Informasi. Di mana UNPERIN ini adalah sebuah organisasi yang menjalankan aplikasi FANEVI App. Nah, fungsi dari aplikasi FANEVI App ini adalah sebagai fungsi dari organisasi UNPERIN ini adalah sebagai U-Report dari aplikasi FANEVI App. Nah, aplikasi FANEVI App yang kami buat ini berbasis aplikasi yang fleksibel, di mana seperti yang kita ketahui pada zaman sekarang ini orang-orang lebih suka berkomunikasi secara online daripada harus bertemu secara langsung. Jadi, UNPERIN sebagai U-Report dari aplikasi FANEVI App datang untuk menjembatani hal tersebut. Seseorang atau masyarakat yang ingin bertanya secara langsung mengenai kebenaran dari suatu berita di media sosial dapat berkontak secara langsung pada pihak UNPERIN sebagai U-Report dari aplikasi FANEVI App. Nah, untuk dari tujuan serta program-program kerja yang kami buat dalam organisasi UNPERIN akan dijelaskan secara lebih rinci oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan tujuan dari UNPERIN atau organisasi yang kita bentuk. Adapun tujuan dari organisasi yang kami bentuk yaitu mengatasi permasalahan hoax atau informasi yang tidak benar yang berlangsung di dalam masyarakat. Yang kedua, meningkatkan literasi di dalam masyarakat terkhususnya bagi anak-anak sekolah. Yang ketiga, membentuk unit penyaringan informasi yang bertujuan untuk bagi pedesaan atau desa terpencil yang buta akan teknologi dan internet. Yang keempat itu memberikan edukasi atau informasi yang aktual. Yang selanjutnya ada program kerja dari UNPERIN. Program kerja UNPERIN ini terbagi atas 3. Yang pertama ada mingguan, yang kedua ada bulanan, yang ketiga tahunan.
Yang pertama itu mingguan. Mingguan ini terdiri dari beberapa program. Yang pertama itu mengelola kemajuan dari aplikasi yang kami bentuk, yaitu VaniPR. Yang kedua itu mencari informasi yang valid atau berita-berita yang valid mengenai permasalahan hoax. Yang ketiga itu membentuk komunitas literasi atau komli yang bertujuan untuk meningkatkan literasi di masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah. Yang selanjutnya itu adanya membuat artikel-artikel terpercaya dan membuat poster-poster mengenai berita-berita valid atau seberapa pentingnya penyaringan informasi. Yang kedua itu ada program bulanan, yang dimana program bulanan terdiri dari membuat video reels atau membuat konten YouTube mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Yang kedua itu melakukan pendidikan sosialisasi publik atau mensorik untuk mengatasi permasalahan hoax. Yang ketiga itu membuat penggalangan dana. Yang keempat adanya rapat bulanan, dan yang kelima adanya pelatihan sukarelawan baru. Yang terakhir ada program tahunan. Nah, program tahunan terdiri dari 2 program. Yang pertama itu membuat event atau seminar cegah penyebaran hoax dan adanya evaluasi tahunan. Sekian penjelasan dari tim panel 3, kami serahkan kepada tim panel 4. Baik, terima kasih kepada tim panel 3. Kami dari tim panel 4 akan menjelaskan mengenai rencana tindakan. Saya Muhammad Arifin Ilham dan rekan saya Hana Teresia Novelia Sidaputar, akan menjelaskan mengenai panel 4. Di mana panel 4 ini menjelaskan mengenai rencana tindakan. Atas apa yang telah disampaikan dalam panel 3, yaitu mengenai kebijakan kelas, tanpa adanya tindakan, maka kebijakan tersebut tidak dapat direalisasikan dengan baik. Maka hal yang dapat kami lakukan supaya tindakan kami ini dapat diaksesi ataupun diterima oleh khalayak ramai, yang pertama dapat kami lakukan dengan adanya pengujian. Pengujian yang kami lakukan di sini yaitu dengan menguji aplikasi dari Panevi tersebut, kemudian dari Unparent tersebut. Mengapa pengujian kami lakukan di awal? Karena masyarakat Indonesia sendiri pada umumnya lebih suka melihat sesuatu berdasarkan pada buktinya. Kemudian yang kedua ialah pengenalan. Setelah bukti-bukti dikumpulkan, maka pengenalan pun kami lakukan. Pengenalan di sini kami dapat lakukan dengan mengajukan sebuah proposal. Proposal tersebut diajukan kepada beberapa instansi yang nantinya akan bisa bekerja sama dengan kebijakan yang telah kami tawarkan. Kemudian yang ketiga yaitu dengan melakukan evaluasi. Setelah dilakukannya pengujian, setelah dilakukan adanya pengenalan dan kebijakan tersebut telah dilaksanakan dalam kurun waktu beberapa bulan, maka dilakukanlah evaluasi. Guna evaluasi ini tidak lain tidak bukan yaitu melihat bagaimana perkembangan dari kebijakan yang kami tawarkan dan bagaimana persentase mengenai penurunan penyaringan hoax tadi. Kemudian dari kebijakan yang kami tawarkan, maka muncullah 2 kelompok. Kelompok yang pertama itu ialah kelompok pro. Kelompok pro merupakan suatu kelompok yang mendukung adanya kebijakan tersebut direalisasikan. Kelompok yang pertama yaitu ialah pemerintah. Pemerintah tidak lain tidak bukan merupakan kelompok yang sangat mendukung bagaimana penyebaran hoax ini dapat diminimalisir supaya tidak terjadi lagi. Kemudian yang kedua ialah masyarakat. Masyarakat di sini memang begitu banyak, tapi masyarakat yang mengerti akan kebijakan yang kami tawarkan itu disebut dengan masyarakat intelektual. Kemudian yang ketiga, mahasiswa. Mahasiswa sebagai garda pendukung dari pemerintah juga harus berperan aktif dalam mengaktifkan kebijakan ini. Karena dengan adanya mahasiswa, maka kebijakan ini akan dapat terrealisasikan dengan baik. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada saudara Muhammad Arifin, di mana kami membahas tentang pekerjaan yang akan kami lakukan. Pasti memiliki 2 pihak, yaitu pro dan kontra. Di sini saya akan membahas pihak kontra. Kami akan melakukan sosialisasi serta edukasi. Di panel 1 telah dijelaskan bahwa hoax itu sangatlah berbahaya, dapat merugikan orang lain dan menimbulkan fitnah. Di panel 2 terdapat undang-undang yang dapat menyangkutkan atau mempidanakan suatu orang yang membuat hoax tersebut. Nah, di sini kami membuat suatu kebijakan kelas, yaitu dengan membuat organisasi serta melakukan pembuatan aplikasi dengan cara memasukkan
link yang ada di suatu berita ke dalam aplikasi tersebut. Dan itu juga ada suatu organisasi yang bernama Unpairing dan memiliki program kerja mingguan, bulanan serta tahunan. Dengan cara mingguan itu dengan cara memberitakan berita-berita valid atau berita-berita benar yang dapat mempengaruhi masyarakat awam yang tidak mempercayai berita hoax tersebut. Dan yang kedua itu adalah bulanan. Bulanan itu kami membuat tindakan kerja yaitu dengan cara terjun langsung ke dunia lapangan. Kami menyederhanakan di tingkat kelas, universitas serta kampus dan bahkan menyebar ke halaman yang luas. Serta kami membuat yang ketiga itu tahunan, yaitu dengan cara membuat suatu seminar yang dapat orang-orang luar dapat bergabung dengan kami. Nah, di sini kami mengedukasi agar masyarakat awam dapat bergabung bersama kami di pihak pro. Sekian yang dapat saya sampaikan dan tim panel 4, terima kasih. Terima kasih kepada tim panel 3 dan tim panel 4 yang telah menyampaikan hasil proyeknya. Baiklah, selanjutnya pertanyaan diajukan Dewan Juri tentang materi presentasi panel 3 dan tim panel 4. Dewan Juri kami persilakan kepada Dewan Juri, kami persilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada MC atas kesempatannya. Yang pertama adalah apresiasi saya, panelnya bagus, penjelasan dari tim panel 2, dari panel 1, 2, 3, 4 itu luar biasa, terutama tim panel 4 tadi. Penjelasannya sangat rasional, sangat terperinci, jadi seolah kalian itu sudah tahu apa yang kalian buat. Jadi kalian paham apa yang kalian kerjakan, itu salah satu hal yang luar biasa, apalagi untuk anak-anak semester 2. Jadi saya sangat apresiasi dan saya luar biasa. Untuk pertanyaannya yang pertama, hoax ini kan bermacam-macam. Jadi di aplikasi yang kalian buat itu, bagaimana kriteria berita ataupun informasi yang kita bisa sebut hoax? Skalanya seperti apa? Kemudian, berapa lama hasil yang akan ditampilkan saat kita memasukkan link misalnya atau informasi atau berita dari hoax tersebut? Selanjutnya, apa nih perbedaan dari aplikasi dan juga organisasi kalian yang kalian buat itu? Kan dua kan, aplikasi dengan organisasi, karena saya juga menemukan banyak nih organisasi dan aplikasi sejenis juga yang mendeteksi hoax. Jadi perbedaannya aplikasi kalian itu apa? Kekurangan dan kelebihannya. Kemudian bagaimana nih rencana tindakan kalian akan kalian buat dari awal nih aplikasinya? Bagaimana cara pembuatannya? Apakah itu sudah dibuat atau belum? Kemudian apakah sudah diuji coba atau belum? Seperti itu. Itu saja dari saya berikan ke rekan saya. Oke, terima kasih. Sebelumnya, sepertinya semua Dewan Juri hari ini banyak apresiasi terkhusus di kelompok 2 karena sejauh ini yang kami lihat kelompok 2 ini sangat baik, penyajiannya cukup matang dan kalian seperti paham apa yang mau kalian kerjakan gitu. Nah, pertama-tama mulai dari panelnya sudah cukup bagus, tapi dari yang tulisan panel itu warnanya nabrak ya, itu aja sih. Yang lain sudah jelas backgroundnya hitam dan mungkin pernak-pernik tambahan itu lebih dikurangi aja. Terus walaupun tadi sudah sempat kami foto tapi tetap tulisannya kurang terlihat, mungkin itu bisa diperbesar aja. Kayak yang di panel 1 itu sudah cukup besar tulisannya. Untuk panel 3, 4 terutama 3 tuh ya, itu kecil sekali tulisannya, tidak terlalu terlihat. Lalu untuk poin-poin sudah cukup ditampilkan. Itu mungkin untuk panel. Selanjutnya untuk pertanyaan, ini kan kalian aplikasi ya, saya fokusnya ke aplikasi ini ya, Fake News Filter Apps atau FunnyVM. Di sini kalian ada buat di laporan kalian itu mengalami, kalian akan pertama-tama tahap pertama itu pengujian dalam skala kecil. Coba bisa dijelaskan skema pengujian dalam skala kecil itu bagaimana dan landasannya apa saja. Itu yang pertama. Lalu ini pertanyaan saya nggak ada yang nyelekit ya, murni karena ingin tahu saja. Karena konsep kalian sudah matang sekali. Selanjutnya aplikasi itu, apabila aplikasi kalian ini berjalan dengan baik,
aplikasi itu kan mudah rawan untuk diretas kan. Apalagi yang nge-backup itu organisasi yang kalian buat juga kan. Nah, kira-kira cara kalian mungkin menghandle agar tidak diretas. Apalagi aplikasi terutama hoax ya. Bahkan aplikasi biasa pun itu mudah diretas, apalagi hoax mungkin bisa mengacaukan database kalian misalnya. Apalagi kalian sudah mengujinya gitu, jadi kan udah konsepnya udah duduk nih gitu. Nah, kalau kira-kira diretas oleh oknum tidak bertanggung jawab itu bagaimana gitu. Itu kan menghancurkan rencana dari awal kalian, nah jadi nggak berjalan dong program kalian. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya di laporan kalian itu berfungsi, aplikasi ini berfungsi untuk menyaring informasi dari berita media online atau media massa. Nah, ini kalian landasannya kalian yang inisiatif menguji media berita tersebut, atau ada orang atau masyarakat yang menanyakan berita itu ke kalian. Paham? Kalian yang duluan inisiatif, oh ada berita ini gitu. Kalian duluan yang memastikan itu hoax atau bukan, atau masyarakat yang menanyakan ke aplikasi kalian, seperti itu. Selanjutnya, aplikasi itu kan memiliki penanggung jawab base data organisasi kan, yang kalian sebutkan tadi. Lalu kalian mengenalkannya ke masyarakat, itu seperti apa? Bagaimana cara kalian mendapatkan kepercayaan? Nah, bisa jadi aplikasi kalian ini hanya main-main dibilang. Apa yang membuktikan kredibilitas kalian itu memastikan hoax atau bukan? Bisa jadi justru kalian malah menimbulkan hoax yang baru. Nah, itu bagaimana cara membuktikan kalian kredibilitas aplikasi kalian? Dan yang terakhir, seberapa yakin kalian program kalian ini akan berjalan? Kebijakan kalian ini bisa bentuk persen dan alasannya. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri yang telah mengajukan pertanyaan tentang kebijakan kelas dan kebijakan rencana kerja. Materi panel 3 dan 4. Selanjutnya, kami persilahkan kepada tim panel 3 dan tim panel 4 untuk menjelaskan atau menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Dewan Juri. Kepada tim panel 3 dan tim panel 4, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator dan Dewan Juri yang sudah mengajukan pertanyaan kepada tim panel 3. Di sini kami dari tim panel 3 akan menjawab pertanyaan dari Dewan Juri, di mana pertanyaan pertama Dewan Juri adalah berapa lama hasil ketika kita memasukkan web ID, berapa lama hasil yang akan keluar dari berita tersebut. Nah, jadi kan di sini pertama aplikasi yang kami buat ini sebenarnya kami membuat aplikasi ini ketika kita memasukkan ID atau berita dari sesuatu yang ingin kita minta, kita ketahui hasil yang didapatkan itu otomatis. Jadi kan sebenarnya aplikasi yang kami buat ini kan dalam aplikasi ini kami memberikan beberapa fitur seperti ada berita viral. Nah, jadi secara otomatis kami menjalankan aplikasi ini tidak hanya sendiri. Jadi dalam program ini kami ingin menjalin hubungan dengan pihak-pihak lain agar ketika ada suatu berita, jadi aplikasi kami untuk mendapatkan hasil dari bukti tersebut ada pembuktian. Intinya adalah bukti. Bukti dari berita ini kami dapatkan dari verifikasi data yang kami kami memiliki organisasi yang menjalankan Unperi ini. Jadi Unperi ini tidak hanya berdiri sendiri, tapi dia menjalin hubungan dengan beberapa misalnya agensi-agensi perusahaan atau pemerintah agar data yang dimasukkan ke dalam aplikasi ini dapat teretas. Apakah itu benar atau tidak? Begitu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, mungkin akan dijawab oleh rekan saya. Baik, di sini saya menjawab pertanyaan kedua yang dimana apa perbedaan kebijakan kelas kami dengan kebijakan yang lain. Menurut kami, kebijakan kelas yang kami ambil ini atau yang kami bentuk ini adalah lebih akurat atau lebih terfokuskan kepada permasalahan yang kami angkat. Izin menambahkan dari jawaban dari teman saya, mungkin pertanyaan dari Dewan Juri tadi adalah apa perbedaan dari aplikasi serta organisasi yang kami buat dengan organisasi yang sebenarnya sudah ada. Begitu pertanyaan Dewan Juri tadi. Nah, yang membedakan aplikasi dan yang organisasi yang kami buat ini adalah dari bagaimana cara kami memberikan hasil dari verifikasi datanya. Nah, di sini kan seperti yang
sudah saya katakan tadi, aplikasi kami ini tidak berdiri sendiri. Organisasi Unpar ini berkolaborasi dengan pemerintah atau agensi-agensi lain dalam mencari informasi data. Nah, yang berikutnya adalah yang membedakan organisasi kami dari tujuan program kerja kami sendiri sudah membedakan. Tujuan program kerja kami ada mingguan, bulanan, tahunan, dan di situ terkhusus pada mingguan ya kami membuat komunitas literasi baca. Nah, di mana sasaran utama kami ini adalah anak sekolah. Salah satu penyebab dari pemberitaan hoax adalah minusnya tingkat baca masyarakat. Nah, jadi komunitas literasi yang kami buat dalam organisasi Unparin ini, kami berharap semoga dengan adanya komunitas literasi ini, terkhususnya di anak-anak sekolah, dapat meningkatkan minat bacanya sehingga informasi tidak diserap begitu saja. Mungkin sekian jawaban dari kami serahkan kepada tim panel 4. Baik, terima kasih kepada tim panel 3. Selanjutnya saya Muhammad Arifillah akan menjawab pertanyaan dari Dewan Juri, yakni mengenai bagaimana sih pengujian yang kami akan lakukan dan model-modelnya seperti apa. Nah, pengujian yang kami lakukan di sini itu yang pertama basic dari sebuah aplikasi itu ialah website, di mana aplikasi itu dapat dengan mudah dibentuk apabila kita sudah membentuk sebuah website. Namun kenapa kami hanya men-show off aplikasinya saja? Karena dalam aplikasinya ini itu lebih mudah untuk diakses ketimbang di website. Kemudian model-model yang kami lakukan yaitu bisa dibilang hampir mirip seperti kita mengecek plagiarism checker X. Begitu juga seperti VanityF. Kemudian selanjutnya ialah rencana tindakan kami apabila aplikasi ini dapat diretas dan lain sebagainya. Nah, tentunya kami dalam mengkuatkan base data kami itu tidak sembarangan. Tentunya kami akan merangkul teknik-teknik IT dan mahasiswa-mahasiswa IT yang bekerja sama juga dengan universitas lain yang mengerti bagaimana cara mengcoding dalam suatu website dan dijadikan sebuah aplikasi. Kemudian yang selanjutnya ialah akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada saudara Muhammad Arifin. Di sini pertanyaannya, apakah pengujian kami ini ada unsur pemaksaan atau inisiatif dari kelompok kami sendiri? Di sini kami menjawab, kami ialah inisiatif dari kelompok kami sendiri karena tahu bahwa masyarakat membutuhkan kepastian atau pengujian. Jadi kami menginisiatifkan bahwa suatu yang akan kami buat, aplikasi yang kami buat harus melakukan pengujian terlebih dahulu. Mungkin akan ditambahkan oleh saudara Muhammad Arifin. Baik, terima kasih. Mengenai inisiatif tadi, tentunya itu dari inisiatif kami sendiri. Di mana sebuah berita akan kami cek, kemudian nantinya melalui program-program yang sudah kami jelaskan tadi, akan direalisasikan dalam bentuk sebuah poster ataupun dalam bentuk penyampaian media dalam bentuk internet, seperti disebarkan dalam media sosial dan lain sebagainya. Nah, begitu cara kami mengungkapkan bagaimana suatu berita tersebut hoax ataupun tidak. Kemudian mengenai bagaimana berita tersebut terkonfirmasi hoax ataupun tidak, itu ya dengan memasukkan seperti yang sudah dijelaskan dalam panel 3 tadi. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Pak tim moderator. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada tim panel 3 dan tim panel 4. Acara selanjutnya, klarifikasi Dewan Juri tentang penampilan jawaban dari tim panel 3 dan tim panel 4. Kepada Dewan Juri kami persilakan segala hormat. Baik, terima kasih kesempatannya dari MC. Jadi saya apresiasi jawabannya. Kembali lagi saya bilang bahwa saya paham kalian benar-benar mengerti apa yang kalian buat. Itu poinnya. Tapi tadi ada beberapa yang belum dijawab. Salah satunya adalah kriteria hoax seperti apa nih di aplikasi kalian. Jadi di situ saya cuma penasaran aja nih, saya sudah paham ide kalian luar biasa gitu, tapi saya cuma penasaran. Hoax itu kan berbagai macam, ada yang clickbait seperti tadi Bapak Ilham bilang, ada yang memang tidak kejadian tapi dibuat beritanya seperti itu. Jadi yang saya maksudkan, alangkah baiknya nanti kalian memasukkan indikator hoax itu seperti apa, itu bisa juga dimasukkan di latar belakang, jadi kalian mengerti gitu hoax yang bisa dikatakan atau bisa dideteksi itu seperti apa. Misalnya hoax tentang ini yang benar-benar kejadian itu. Jadi ada juga saran satu lagi, aplikasi ini alangkah baiknya dibagi misalnya tentang hoax pemerintahan, ekonomi, kehidupan sehari-hari, karena saat ini di semua sosial media kita bilang, terutama misalnya Twitter atau Facebook, hoax itu nggak hanya sekedar di kehidupan politik,
Dulu kan hoax yang mempengaruhi masyarakat itu di kehidupan politiknya, sekarang enggak. Hoax itu cepat menyebar, bahkan untuk hal-hal sepele kehidupan sehari-hari itu bisa jadi hoax yang tersebar dan mempengaruhi seluruh Indonesia. Jadi alangkah baiknya lebih difokuskan kriteria hoaxnya itu seperti apa, yang dimasukkan itu dalam lini mana aja. Kalau kalian membahas tentang politik, oke, fokuskan hoax tentang politik aja seperti itu. Jadi itu aja sih yang ingin saya sampaikan ke kalian. Klarifikasinya, jawabannya juga sudah bagus. Saya sebenarnya sudah paham konsepnya, saya hanya penasaran aja gimana cara kalian mempertanggungjawabkan apa yang kalian buat, seperti itu. Saya berikan kesempatan kepada rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya apresiasi untuk tim panel 4 untuk jawabannya. Di sini kalian cukup menjawab rinci, tapi ya ada beberapa yang tidak terjawab. Salah satunya yang kalian lakukan untuk mendapat kepercayaan atau kredibilitas. Sudah dijawab tadi belum? Oke, mungkin ini saya hanya penasaran saja bagaimana cara kalian mendapatkan kepercayaan. Karena kita membuat tujuan itu kalau tidak mendapatkan perencanaan susah. Apalagi tidak ada dukungan. Dukungan itu termasuk kepercayaan, gitu, kredibilitas. Bagaimana cara kalian bersaing dengan media sosial yang besar, salah satunya Twitter. Jujur, Twitter tuh tercepat. Orang-orang Twitter tuh tercepat, mau itu hoax atau enggak, itu tercepat. Kita nggak tahu tuh hoax atau enggak, jelas pemberitaan media, top tagar media itu. Nah, bagaimana cara kalian melampauinya itu. Tapi konsep dasar kalian sudah bagus sekali. Mungkin itu ke belakangnya saja, nanti apabila media kalian sudah berkembang, mungkin dari skema dasar pengujian kalian, mungkin kalian akan mendapatkan kepercayaan apabila kredibilitas kalian dapat dipertanggungjawabkan. Dan mungkin kalau kalian serius dalam hal ini, mungkin kalian dapat menyaingi media-media besar, terutama kayak media Kompas atau berita-berita besar yang lain. Itu saja sih, Dewan Juri cukup apresiasi sekali dengan terutama kebijakan kalian, cukup matang sekali. Keren kalian semester 2 sudah terpikir untuk bikin aplikasi yang bisa dibilang tuh sulit ya gitu. Karena kami juga dulu mikirnya sosialisasi gitu. Jadi bagus sekali. Oke, mungkin untuk penutup Dewan Juri ada yang mau disampaikan? Baik, silakan. Terima kasih Dewan Juri. Pertama, saya benar-benar senang banget sama konsep kalian, benar-benar sekali lagi ngulang lagi. Ini benar-benar luar biasa, benar-benar bagus. Saya nggak bisa ngomong. Ya udah, yang penting saya cuma ngasih nilai baik, oke. Tapi ada yang harus diperhatikan, tadi kata Arifin bahwasannya ini sama-sama plagiarism checker. Plagiarism checker itu jenisnya data, jenisnya kalimat. Ketika ada satu kalimat, misal kalimat kita hapus, dan itu nggak termasuk plagiarism checker di websitenya. Jadi itu nggak bisa kredibilitas kalau jenisnya kayak plagiarism checker. Tapi kalau kalian dikatakan nambah bukti lagi, kalian buat kalimat sendiri, kalian buat berita sendiri, itu yang harus dilakukan. Jadi konsepnya nggak sama plagiarism checker ya. Terus yang kedua, tadi juga belum dijawab, masalah peretasan. Gimana biar nggak diretas gitu kan. Nah, setiap website, setiap aplikasi nggak bisa nggak diretas. Pakai jenis plugin apapun, pakai jenis apps apapun, pakai jenis domain apapun, nggak bakal bisa. Tapi tugas kalian adalah gimana database kalian aman. Gunanya, salah satu yang paling aman adalah kalian gunakan domain mahal. Itu yang paling aman. Jadi kalian mungkin bisa keluar duit. Dan untuk menjaga kredibilitas, salah satu yang saya sarankan adalah pesen BA, pesen brand ambassador, pesen orang-orang terkenal. Tugas orang sekarang itu gimana? Misal aplikasi ini, misal minuman Aqua di brand ambassadorkan oleh siapa? Orang-orang terkenal. Misal ini nasi Padang nih di ambassadorkan oleh siapa? Tergantung ke situ sekarang. Sekalipun dia baru, misal kayak Mineral, lebih banyak itu daripada Aqua sekarang. Lebih dikenal. Jadi itu karena apa? Orang-orang yang memperkenalkan itu luar biasa. Jadi saran saya mungkin seperti itu. Selebihnya overall saya bener-bener sekali lagi good. Jadi kalian tinggal dengar hasil nilainya. Semoga nggak kaget. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Dewan Juri
Hadirin yang kami hormati, sekali lagi sebagai penghormatan kepada Dewan Juri, berikan tepuk tangan yang meriah kepada Dewan Juri kita. Baiklah, acara selanjutnya. Kepada tim panel 3 dan tim panel 4, dipersilakan kembali ke tempat. Baiklah, acara selanjutnya adalah pertanyaan yang diajukan oleh audiens. Sebelum audiens mengajukan pertanyaan, kepada semua tim panel 1, 2, 3, dan 4, kami persilakan tampil terlebih dahulu ke depan. Baiklah, kepada audiens, 1 atau 2 orang, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin menyampaikan pertanyaan khususnya di panel 4. Tadi saya mendengar bahwasanya kalian akan mengadakan seminar. Pertanyaannya, seminar ini diisi oleh pemateri siapa? Apakah kalian sendiri yang mengisinya atau kalian mengundang dari pihak lain? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada audiens yang sudah bertanya mengenai kami dari panel 4. Kepada audiens, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Kami persilahkan kepada tim panel proyek mata kuliah pengantar ilmu politik kelas A untuk menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh audiens. Baik, terima kasih kepada moderator. Mohon izin kepada Dewan Juri. Baik, mengenai pertanyaan dari audiens tadi, siapa yang akan diundang dan sekiranya apakah kami akan mengundang pembicara sendiri atau kami sendiri yang akan mengisi acara tersebut. Pertanyaan tersebut, ya tentu saja setiap seminar harus ada seseorang yang sekiranya bisa menjadi panutan dan itu bagian dari pemerintah ataupun seseorang yang terkenal. Jadi seminar yang akan kami lakukan ini tentunya akan mengundang seperti yang sudah disampaikan oleh juri tadi, brand-brand ambasador kami, yaitu seperti mengundang seperti pemerintah, kemudian dari kami dari sendiri juga bisa mengisi. Mungkin teman-teman lain bisa menambahkan, saya persilahkan. Baik, izin menambahkan dari jawaban saudari Muhammad Arif Ilham dengan pertanyaan dari audiens, siapa pemateri atau yang akan mengisi seminar yang akan kami laksanakan. Nah, jadi tentunya kan seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, bahwasanya seminar yang kami buat ini kan pasti ada orang-orang atau brand ambassador yang mendukung dari kebijakan kelas kami. Jadi yang akan masuk dan mengisi acara itu yang tentunya orang-orang yang memiliki kemampuan dan paham mengenai dan ikut serta mendukung dari kebijakan kelas kami. Mungkin sekiranya begitu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian jawaban dari tim proyek mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada audiens dan seluruh tim proyek mata kuliah Sistem Politik Indonesia kelas A yang telah menampilkan proyeknya yang berjudul Komunikasi Politik dalam Sistem Politik Indonesia. Hadirin sekalian, acara demi acara telah kita laksanakan dan tibalah pada acara penutup. Terima kasih kepada Dewan Juri yang berhadir pada hari ini yang telah bersedia menyaksikan hasil proyek mata kuliah Sistem Politik Indonesia kelas A dengan tema judul Komunikasi Politik dalam Sistem Politik Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Dr. Handes Alking MSI selaku dosen pengampu mata kuliah MK Sistem Politik Indonesia yang telah bersedia membimbing kami. Terima kasih kepada kakak pembimbing yang telah bersedia membimbing dan membantu kami dalam proses pengerjaan proyek ini. Terima kasih kepada rekan-rekan
yang kami banggakan yang telah saling bekerja sama dan saling mendukung dalam menyelesaikan proyek ini. Seluruh anggota kelompok 2 tampil ke depan. Sekian dari kami, selaku moderator undur diri. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekilafan dari kami. Mari kita sambut closing ceremony tim project mahasiswa Sistem Politik Indonesia Tim 2 Kelas A. Baik, terima kasih kepada moderator. Mohon izin kepada Dewan Juri sekalian. Kami dari tim 2 tentunya mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri, kemudian kepada Bapak Dr. Andes Haking MSI, kemudian juga kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Kak Anes Hutagalung yang telah membimbing kami dalam membuat proyek ini. Kemudian tak lupa pula kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, kesalahan maupun dalam sikap kami. Maka dari itu, saya sebagai ketua dari tim kelompok 2 mengakhiri acara ini dengan menutup dengan yel-yel. Selamat menyaksikan. 5, 6, 7, 8. Kami dari reguler A, kami dari kelompok 2. Kelompok 2 paling oke, kelompok 2 paling kece, kelompok 2 paling the best. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, terima kasih kami ucapkan. Yes, yes, tim 2 SPI, finish for sidang project. Itu